Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan segera diangkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Yang baper semoga tambah baper ya guys. Guys, ada keraguan di hati Ane, dengan kedatangan wanita cantik, di rumah singgah itu. Apa maksud kedatangan wanita cantik itu di rumah singgah, dan siapa dia sebenarnya? Jom, kita selidiki sama-sama guys. Meski ada keraguan dalam diri Ane, ia masih tetap menghormati dan menghargai kedatangan Tante Widya ke rumah singgah. Alhamdulillah, kabarku baik Tante. Tante sendiri, apa kabar? Tanya Ane dengan dada yang masih bergemuruh. Alhamdulillah, Tante juga baik-baik aja, jawab Tante Widya, sambil melirik ke Hafiz, yang masih berdiri mendampingi Ane. Ane pun menyadari apa yang sedang dipikirkan tantenya. Ane langsung mengenalkan Hafiz pada Tante Widya dan Bu Saidah. Oh iya Tante, Bu, kenalin, ini Mas Hafiz. Anak Ustadz Ibrahim, pemilik rumah tahfiz, ucap Ane memperkenalkan Hafiz. Dan Hafiz pun memberikan salam dengan mengatupkan kedua tangannya. Oh ya, udah lama kali Ibu nggak ketemu dengan Ustadz Ibrahim. Apa beliau sehat? Tanya Bu Saidah pada Hafiz. Alhamdulillah Bu, Abi sehat, jawab Hafiz. Lalu terdengar suara dering handphone dari saku celana Hafiz. Hafiz pun melihat panggilan masuk di layar handphonenya. Ternyata, Hazlan yang sedang menelepon. Hafiz pun langsung pamit pada semuanya. Maaf Bu, Tante, saya harus pergi sekarang, pamit Hafiz. Gak nunggu dibuatkan teh dulu, sahut Bu Saidah. Gak perlu Bu, teman saya udah nungguin, imbuh Hafiz. Sementara Tante Widya, sudah merasa enggan berada di tempat itu. Sesekali ia melayangkan pandangannya, sambil memutar manik matanya. Ane mengantarkan Hafiz sampai ke mobilnya, sengaja untuk menghindari tatapan Tante Widya, yang penuh kepalsuan. Aku pamit dulu ya, Hazlan udah nggak sabar, kata Hafiz sambil tersenyum geli atas kelalaian ingatannya. Iya Mas, kamu hati-hati, jangan ngebut, ucap Ane. Namun Hafiz dapat menangkap tatapan mata Ane, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Perasaan Hafiz sedikit nggak nyaman meninggalkan Ane. Ia pun kembali bertanya pada Ane, tentang apa yang ada di pikirannya. Hafiz mendekati Ane kembali, lalu bertanya. Ne, benar kamu baik-baik aja, atau, ada yang kamu tutupi dari aku? Ane langsung mengalihkan pandangannya, ia nggak mau Hafiz semakin bisa membaca apa yang sedang dirasakannya. Pergilah Mas, Hazlan udah menunggumu, dan Tante Widya juga udah menungguku. Usir Ane. Tapi aku nggak tenang meninggalkanmu seperti ini, tukas Hafiz. Insya Allah, aku akan baik-baik aja. Jangan terlalu mengkhawatirkan diriku, ungkap Ane sambil tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, aku pamit ya. Ane membalasnya dengan anggukan kecil. Hafiz pun segera melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ane langsung memutar tubuhnya, lalu kembali menemui Bu Saidah dan Tante Widya. Tante udah lama, tanya Ane,
yang mengambil tempat duduk di sebelah Tante Widya. Lumayanlah nih, udah habis minumnya 1 gelas, canda Tante Widya. Kalau boleh tahu, Tante naik apa ke sini? Sendiri? Tanya Anne lebih lanjut. Ya naik mobil dong, masa iya Tante jalan? Ya nggak mungkin kan? Soalnya, Anne nggak ngeliat mobil parkir di depan. Makanya Anne nanya, mungkin aja Tante naik taksi, jelas Anne. Kalau begitu, saya tinggal dulu Bu Widya, mungkin ada yang ingin dibicarakan dengan Anne, sela Bu Saidah sambil beranjak dari tempat duduknya. Oh iya Bu, silahkan, sahut Tante Widya. Diikuti dengan anggukan kepala oleh Anne. Kini, tinggal Tante Widya dan Anne, yang ada di ruang tamu rumah singgah. Anne merasa canggung, harus bersikap bagaimana menghadapi tantenya. Yang ia tahu, semua pasti akan ada embel-embelnya. Jika tiba-tiba aja Tante Widya bersikap baik dan manis. Nih, sebelumnya, Tante minta maaf sama kamu, atas semua perlakuan Tante sama kamu. Sampai-sampai, kamu harus pergi dari rumah, dan bersembunyi di sini. Tumben sekali, Tante Widya meminta maaf atas kelakuannya. Biasanya, meskipun dia yang bersalah, nggak akan pernah mau mengucapkan kata maaf terlebih dahulu, batin Anne. Kamu mau kan, maafin Tante? Tanya Tante Widya sekali lagi. Kali ini Anne merasa, jika Tante Widya benar-benar tulus meminta maaf padanya. Hati Anne pun luluh. Tante nggak perlu minta maaf seperti ini. Aku udah maafin Tante kok, dan aku juga nggak bersembunyi di rumah ini. Aku hanya nggak ingin menjadi penghalang kebahagiaan keluarga Tante, terang Anne dengan mata yang sudah menggembung merah. Jadi kamu nggak marah sama Tante? Sambil menggelengkan kepalanya, Anne pun tersenyum. Kalau begitu, kamu mau kan ikut pulang bersama Tante? Duk, detak jantung Anne tak stabil. Bagaimana mungkin Tante Widya berubah secepat ini? Tapi Anne kembali teringat pada Sang Pencipta, yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ia akan menghendaki sesuatu itu, tanpa melihat kedudukannya. Tapi Tante. Suara Anne tercekat, lidahnya keluh. Tolong nih, pulanglah bersama Tante. Tante janji, akan merubah sikap Tante sama kamu. Janji Tante Widya meyakinkan Anne dengan wajah memelas. Anne tampak berpikir sejenak, sebelum akhirnya, memutuskan apa yang akan ia katakan. Tante, aku hanya nggak ingin mengganggu kebahagiaan Tante dan Tasya. Aku nggak ingin dianggap sebagai perebut kasih sayang Om Ridwan untuk kalian, ungkap Anne polos. Kamu salah. Justru dengan kehadiran kamu, kebahagiaan kami terpenuhi, ujar Tante Widya. Baiklah Tante, aku akan ikut pulang bersama Tante. Tapi aku harus pamit dulu dengan Bu Saidah. Iya, sahut Tante Widya. Anne segera beranjak dari tempat duduknya, dan meminta izin pada Bu Saidah, untuk kembali ke rumah Om Ridwan. Jika bukan demi Tasya, aku juga nggak akan sudi melakukan semua ini, cih. Decih Tante Widya yang merasa kesal berpura-pura baik pada Anne. Tanpa sengaja, Bu Saidah sempat mendengar percakapan Tante Widya dengan Anne. Lalu Bu Saidah dapat menyimpulkan, bagaimana perlakuan Tante Widya terhadap Anne. Bu, Anne minta maaf, udah merepotkan Ibu. Anne nggak tega melihat Tante Widya seperti ini. Jadi Anne pamit sama Ibu. Anne pulang ke rumah Om Ridwan bersama Tante Widya. Apa kamu udah benar-benar yakin dengan keputusan kamu? Insya Allah udah Bu. Ibu hanya bisa mendoakan untuk kebahagiaan dan keselamatan kamu.
Dan pintu rumah ini, juga akan selalu terbuka lebar untuk kamu. Kapanpun kamu pulang ke sini. Ane pun memeluk erat Bu Saidah. Maafkan segala salah silap Ane selama berada di sini ya Bu. Ibu juga begitu ya? Oh iya Bu, boleh nggak, barang-barang Ane, sebagian tetap tinggal di sini. Ya bolehlah, kan rumah singgah ini, juga punya kamu. Malah ibu yang menumpang di sini. Ucap Bu Saidah, seraya tertawa kecil. Oh, jadi Mbak Ane pemilik rumah singgah ini. Untung aja, aku nggak langsung dipecatnya waktu itu, batin Mbak Umi, saat menguping pembicaraan Ane dengan Bu Saidah. Mbak Umi langsung ngacir, saat Ane keluar dari ruangan Bu Saidah. Setelah semuanya beres, Ane kembali menemui Tante Widya, yang masih menunggu di ruang tamu seorang diri. Aku udah siap Tan, ucap Ane. Kita tunggu om kamu sebentar ya Ne, katanya om kamu yang mau jemput kita, ungkap Tante Widya. Baiklah Tante. Ane pun kembali duduk bersama Tante Widya, menunggu jemputan Om Ridwan, sambil memainkan handphonenya. Ia terlihat sibuk dengan papan ketik di layar handphonenya. Ia hanya memberi kabar pada Hafiz dan juga Nisa, bahwa ia kembali ke rumah Om Ridwan, bersama Tante Widya. Assalamualaikum Mas, hari ini aku kembali ke rumah Om Ridwan dengan Tante Widya. Assalamualaikum Sa, hari ini aku kembali ke rumah Om Ridwan dengan Tante Widya. Nisa langsung merespon pesan yang dikirim oleh Ane. Kamu yakin, nggak akan tersakiti lagi, jika kamu kembali ke rumah itu? Ane tak membalasnya, hanya tersenyum, lalu menyimpan handphonenya kembali ke dalam tas. Karena akan panjang, jika membahasnya dengan Nisa. Pasti dia sedang mengirim pesan pada laki-laki tadi. Dasar, dari luar sok kelihatan alim, padahal sedang menggatal, cibir Tante Widya dalam hatinya, sambil melemparkan senyum pahitnya. Tante Widya merasa menang, karena telah berhasil membujuk Ane untuk balik ke rumahnya. Guys, jom kita doain Ane sama-sama, supaya nggak terjadi apa-apa dengannya. Apakah Tasya juga masih marah sama Ane ya guys? Jom, kita selidiki pada bab berikutnya di Yurihan Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis, bernuansa islami, dari Mbak Hana Devi tentunya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong, ding dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.